kepentingan saya bukan saya pengen viral gitu kan, misalnya pengen viral, pengen dikenal, itu bukan kepentingan saya gitu, nggak ada pikiran misalnya biar masuk TV lah, biar viral. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan ke publik tentang sesuatu yang ada di lapangan, di bawah gitu, bahwa ini ada persoalan gitu, ada kedoliman di bawah dan ini harus saya ungkap gitu. Ya itu aja sih sebenarnya mah. Ada misalnya viral segala macam ya nggak tahu, itu sifatnya kan persepsi ya, sifatnya subjektif, terserah pemirsa gitu kan, bagaimana menilai saya gitu kan. Kan udah saya bilang di awal, kalau kemudian saya itu motifnya ketenaran, ini juga akan membahayakan pemikiran saya. Kenapa membahayakan? Artinya pemikiran tentang memperjuangkan hak-hak rakyat juga akan terganggu nanti. Nanti obsesinya ketenaran malah saya lupa dengan perjuangan saya gitu. Gitu. Ya sepengetahuan saya mah, saya udah 7 bulan lebih, ya 5 bulan kurang lebihnya 7 bulan lah saya tahunya, karena memang pas pada waktu saya sulit menangkap ikan di perairan sini, jadi saya harus ke sana, ke wilayah Punjo, ke ini, daerah Tangerang lah gitu. Oh kok ada pagar-pagar, ini apa gitu kan. Saya tadi itu ketika ada kontradiksi, ini adalah swadaya gitu kan, bahwa ini adalah buat kerang bambu, buat apa gitu, rumpon udang atau apa. Ya saya pikir karena saya juga kebetulan ya belajar tentang budidaya, bagaimana budaya rumput laut, kerang hijau segala itu, ya bukan seperti modelnya gitu. Dan terus saya hitung-hitung juga kan, dana yang dikeluarkan itu nggak mungkin swadaya, nggak mungkin lah. Terus hitung-hitungan analisa ekonomi juga kan, kita misalnya niat nih swadaya mau bikin kerang bambu atau apa, hitung-hitungan analisa ekonominya rugi. Bukan begitu modelnya lah intinya, kerang bambu. Nah justru kan udah saya bilang di awal tuh di TV One, justru saya melihat ini ada seperti membuat sketsa gitu. Kalau dilihat dari atas itu seperti tambak-tambak gitu kan, yang kemudian kalau diplot ini kayak tambak lah, jangan ditransaksikan. Ya itu aja sih awalnya curiga ya, ternyata kan fakta gitu kan. Awal mungkin di TV One, kamu jangan ini ngomong sembarangan, apa ini, mana buktinya, datanya gitu kan. Ya kalau saya pikir masalah bukti, masalah data bukan rahasia umum, semua juga tahu, cuman berani nggak ngomong itu. Saya sering ketemu dengan teman-teman nelayan di Tangerang dan mereka ngeluh sama keluhannya seperti saya gitu. Karena merasa tempat mata pencariannya itu dipersempit gitu, nggak bebas gitu. Dan kita udah laporkan juga ke DKP, dan kelompok HNSI juga udah ngomong itu awal-awal. Dan cuman kan ya tadi itu kata saya kan, lagi-lagi berlaku berbuat itu tergantung dia punya niatnya apa. Awal-awal rame gitu nolak, nggak taunya diam ini, tapi kan itu nggak beres di situ. Ya lapor juga sama UDEN ke DKP provinsi. DKP provinsi ya juga nggak berdaya karena ini urusan pusat katanya. Bukan saya doang, artinya banyak kawan-kawan, artinya keberanian saya, kalau ngomong keberanian lah gitu kan, saya berani mengungkap itu ya karena memang udah saya bilang di beberapa stasiun TV, kita sebagai masyarakat ini udah terlalu diinjak. Nah diinjaknya ini bahkan bukan sembarangan, jadi udah diinjak di dataran yang paling bawah sehingga sudah tidak ada dataran lagi. Ya berarti kan nunggu loncatan tertingginya, saya bilang gitu. Ya inilah meledak gitu kan, jadi viral gitu kan. Ya mungkin ini juga kan kehendak Allah gitu kan, bukan berarti kemampuan saya, tapi mungkin inilah cara Allah untuk membantu atau mendengar jeritan masyarakat itu yang terdolimi itu. Nah, saya berharap kepada pengelola negara, sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara, kayak macam memperkaya diri, sudahi udah, percaya deh, tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya. Ngapain sih hidup sementara gitu, sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang Dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang
bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undangan Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara. Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk, air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan, api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Kepada rakyat Banten khususnya, ya, umumnya kepada rakyat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kami berharap masalah di Banten ini itu juga potret persoalan saudara-saudara kita di Rempang, saudara-saudara kita di Surabaya, saudara-saudara kita di Manado, saudara-saudara kita di pesisir utara Manado gitu, dan yang lainnya pasti ada banyak persoalan gitu kan. Nah ini sama gitu, kesakitannya sama, penderitaannya sama, ada gusuran, ada penyerobotan lahan, segala macam sama, yakin sama ini, yakin bukan di Banten doang. Nah maka dari itu sebagai sama-sama rakyat gitu kan, mari kita bareng-bareng bersatu. Buktikan bahwa negara Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kedaulatan itu. Bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat, tidak ada tuh dewan-dewan, segala menteri, segala bupati, wali kota, segala macam. Nggak ada. Kalau nggak ada rakyat. Pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik.